Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Kaisa dengan NIM 10323051. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya pada bab 5 dan juga bab 6 di Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016. Di bab 5 yaitu pencalonan kepala daerah, bab 6 persyaratan calon kepala daerah. Pemilihan kepala daerah atau pilkada merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih gubernur, bupati, dan juga wali kota secara langsung. Pengaturan pilkada terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut, bab 5 dan juga bab 6 memiliki peran penting karena mengatur proses pencalonan kepala daerah serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah. Kedua bab ini menjadi dasar dalam menjaga kualitas demokrasi lokal dan memastikan bahwa calon yang maju memiliki legitimasi hukum dan juga politik. Tujuan kajian terhadap bab 5 dan juga bab 6 bertujuan untuk memahami mekanisme pencalonan kepala daerah, mengetahui syarat yang harus dipenuhi calon kepala daerah, menganalisis kecenderungan norma hukum dalam undang-undang pilkada, dan juga menilai kualitas perumusan norma melalui pendekatan drafting review. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kuantitatif, induktif, dan juga drafting review. Bab 5 yaitu ada pencalonan kepala daerah. Bab 5 mengatur proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai tahap awal dalam penyelenggaraan pilkada. Pencalonan dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu ada jalur politik dan juga jalur perseorangan. Di jalur partai politik, calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas dukungan tertentu. Yang kedua yaitu jalur perseorangan. Calon dapat maju tanpa dukungan partai politik dengan syarat memperoleh dukungan masyarakat dalam jumlah yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara tetap menempatkan partai politik sebagai sarana utama demokrasi, tetapi tetap membuka ruang partisipasi bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu analisis kuantitatif bab 5. Berdasarkan pendekatan kuantitatif, sebagian besar norma dalam bab 5 bersifat administratif dan juga prosedural. Hal ini terlihat dari dominasi ketentuan mengenai dukungan pencalonan, pendaftaran pasangan calon, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan juga penetapan pasangan calon. Frasa yang sering digunakan antara lain yaitu harus memenuhi syarat, didukung, diverifikasi, dan juga ditetapkan. Artinya, fokus utama regulasi adalah menciptakan kepastian hukum dan ketertiban prosedur pencalonan. Selanjutnya yaitu analisis induktif dan drafting review bab 5. Melalui pendekatan induktif dapat disimpulkan bahwa negara berusaha menciptakan keseimbangan antara stabilitas politik dan demokrasi partisipatif. Di satu sisi, adanya ambang batas pencalonan bertujuan memastikan calon memiliki dukungan politik yang cukup. Di sisi lain, jalur perseorangan menjadi bentuk perlindungan terhadap hak politik warga negara. Dari perspektif drafting review, struktur bab 5 sudah cukup sistematis karena mengatur tahapan pencalonan secara berurutan mulai dari syarat dukungan hingga penetapan calon. Selanjutnya ada kelebihan dan juga kelemahan bab 5. Kelebihannya yaitu prosedur pencalonan diatur secara jelas, memberikan kepastian hukum bagi peserta pilkada dan juga mencegah manipulasi dukungan politik. Dan juga ada kelemahan, di sini ada ambang batas pencalonan dianggap terlalu tinggi, jalur perseorangan membutuhkan dukungan yang sangat besar, demokrasi internal partai politik belum diatur secara optimal, dan juga potensi dominasi elit partai masih cukup kuat. Bab 6. Persyaratan calon kepala daerah. Bab 6 mengatur syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Beberapa syarat utama antara lain, warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, sehat jasmani dan juga rohani, tidak sedang dicabut hak politiknya, dan tidak memiliki masalah hukum tertentu. Persyaratan ini bertujuan memastikan bahwa calon kepala daerah memiliki integritas, kapasitas, dan juga legitimasi hukum. Selanjutnya ada analisis kuantitatif bab 6. Mayoritas norma dalam bab 6 juga bersifat administratif dan juga normatif. Regulasi lebih banyak menekankan pada kelengkapan administrasi, status hukum calon, persyaratan kesehatan, dan juga persyaratan pendidikan. Pengaturan mengenai kompetensi kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan visi pemerintahan belum dijelaskan secara rinci. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pilkada masih berorientasi pada legalitas formal.
Selanjutnya yaitu analisis induktif dan drafting review bab 6. Melalui pendekatan induktif dapat dipahami bahwa negara berusaha menjaga kualitas demokrasi lokal dengan melakukan penyaringan terhadap calon kepala daerah. Persyaratan yang ditetapkan bertujuan untuk memastikan bahwa jabatan publik diisi oleh individu yang memiliki integritas moral dan juga tanggung jawab hukum. Di sisi drafting review, pengaturan dalam bab 6 cukup sistematis dan mudah dipahami sehingga memudahkan proses verifikasi oleh KPU. Namun regulasi masih lebih menitikberatkan pada syarat administratif dibanding kualitas kepemimpinan substantif. Selanjutnya saya mencantumkan beberapa pendapat para ahli. Yang pertama yaitu Miriam Budiarjo. Partai politik memiliki fungsi penting dalam rekrutmen politik dan pembentukan kepemimpinan. Yang kedua, Saldi Isra, sistem pencalonan harus menciptakan kompetisi yang sehat agar demokrasi lokal tidak dikuasai oligarki politik. Yang ketiga, Jimli Asidiki, setiap warga negara yang memenuhi syarat konstitusional harus memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Yang keempat yaitu Mahfud MD, pembatasan hak politik harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip demokrasi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, bab 5 lebih banyak mengatur mekanisme pencalonan kepala daerah, sedangkan bab 6 berfokus pada persyaratan calon kepala daerah. Kedua bab menunjukkan dominasi norma administratif yang bertujuan menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan pilkada. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan seperti tingginya ambang batas pencalonan, beratnya syarat calon perseorangan, serta minimnya pengaturan mengenai kualitas kepemimpinan substantif. Oleh karena itu, reformasi regulasi pilkada perlu diarahkan kepada penguatan demokrasi internal partai politik, penyederhanaan prosedur pencalonan, dan peningkatan kualitas calon kepala daerah. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.